Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengkajian keseimbangan pada lansia. Ada salah satu pengkajian yang kita sebut SPPB. Ini merupakan terkait dengan pengkajian keseimbangan. SPPB ini merupakan Short Physical Performance Battery terkait melihat bagaimana keseimbangan lansia, apakah lansia ketika berjalan, ketika duduk bangun, kemudian ketika dia berdiri, apakah masih bagus atau tidak. Karena pengkajian ini adalah salah satu untuk melihat keseimbangan biar kita nanti bisa menentukan apakah lansia tersebut mengalami risiko jatuh atau tidak. Nah, jadi ada 3 komponen yang berdiri yang kita nilai. Yang pertama berdiri tegak dengan merapatkan 2 kaki, kemudian ada semi tandem dan tandem. Nanti akan kita praktekkan langsung pada lansia bagaimana posisi semi tandem dan tandem. Nah, ketika gerakan ini kita melihat durasi jamnya dalam hitungan detik. Makanya pada pengkajian ini perlu yang kita siapkan seperti stopwatch, kemudian ada meteran, karena untuk kita bermain dengan waktu. Untuk penilaian pada posisi berdiri ada 3 tadi, berdiri berdampingan, semi tandem dan tandem. Kalau pada posisi berdampingan, maka apabila nilainya kurang dari 10 detik, maka nilainya 0. Apabila nilai lebih daripada 10 detik, kita akan memberikan nilainya 1. Begitu juga nanti untuk posisi semi tandem, ya. Posisi semi tandem juga kita lihat durasinya. Apabila lebih daripada 10 detik, kita kasih nilai 1. Kurang 10 detik, kita kasih nilai 0. Kemudian juga pada posisi tandem, di mana satu kaki yang di belakang, satu kaki yang lagi di depan, maka juga kita berikan nilai 1 apabila lebih daripada 10 detik dan nilai 0 apabila kurang daripada 10 detik. Kemudian nilai ini kita jumlahkan dan di form pengkajian juga sudah diterangkan alasan daripada kalau misalkan lansia ada nilainya nanti lebih daripada 3 ataupun ada lansia tidak mau melakukan pengkajian. Itu ditulis di alasan di form pengkajian daripada SPPB. Pada posisi untuk pengkajian berjalan pada lansia tadi, yang perlu kita siapkan adalah meteran. Kenapa kita perlu siapkan meteran? Ini memang kita harus jelas jaraknya. Jadi di form pengkajian SPPB sudah dicantumkan bahwa jarak untuk pengkajian untuk berjalan itu adalah 4 meter. Jadi harus kita ukur dulu berapa, kita tandain jarak dari 4 meter. Kemudian kita menginstruksikan lansia untuk berjalan sesuai dengan tanda yang sudah kita berikan. Nah, di sini ada 2 kali kita minta lansia berjalan. Yang pertama, dia berjalan ke arah yang sudah kita tandain. Kita lihat berapa durasi waktu yang dihabiskan. Kemudian kita minta juga lansia balik lagi ke tempat yang sudah kita tandai tadi. Kemudian kita lihat berapa durasi waktu yang dihabiskan. Nah, dari durasi waktu tadi ada 2 berarti kan? Maka kita ambil adalah yang tercepat. Jadi apakah ketika yang pertama lebih cepat atau ketika balik dia lebih cepat. Jadi nilainya dipilih salah satu, kita ambil nilai yang tercepat dari 2 nilai tadi. Dan ada item ketiga terkait pengkajian SPPB ini, yaitu kita minta lansia duduk dan berdiri. Nah, di sini perlu perhatian. Yang pertama, kita harus pastikan dulu lansia mampu melakukan atau tidak sebelum kita hitung. Jadi ada percobaan sekali. Jadi kita praktikkan sama lansia bagaimana posisi dan apa yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama kita minta lansia tidak boleh memegang pegangan kursi yang ada di kiri kanan. Yang kedua, lansia harus meletakkan tangan itu di depan, ya. Artinya dia juga membantu dia tidak memegang kursi ketika dia bangun duduk. Kemudian juga kita instruksikan lansia kalau dia tidak yakin bisa duduk bangun atau keseimbangan terganggu, dia boleh tidak melakukannya karena ini juga beresiko untuk lansia jatuh. Jadi kita pastikan lansia mampu melakukannya. Jadi dengan cara uji coba sekali, ya. Boleh kita lihat prakteknya. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ada keluhan? Agak pusing. Udah pusing. Oke, Ibu, hari ini saya perawat Nana, bisa Ibu panggil dengan Nurse Nana.
yang akan melakukan pengkajian keseimbangan sama ibu, atau kita sebut dengan SPPB. Nah, nanti pada pengkajian ini saya akan meminta ibu untuk berjalan, akan meminta ibu untuk berdiri duduk, kemudian akan meminta ibu nanti merapatkan kaki. Itu mohon maaf, bukan menginstruksikan apa-apa, ini hanya untuk pengkajian, untuk melihat bagaimana keseimbangan ibu. Apakah keseimbangannya masih bagus, atau ibu ketika berjalan ada sempoyongan. Nah, itu untuk mencegah terjadinya risiko jantung ibu. Jadi kalau nanti hasilnya bagus, berarti alhamdulillah keseimbangan bagus. Tapi kalau misalnya nanti ada gangguan keseimbangan, nanti akan kita anjurkan ibu untuk menggunakan alat bantu berjalan seperti ada tongkat, ada kruk, sehingga ibu mengurangi untuk risiko jantung. Ya, jadi itu prosedur yang akan saya lakukan sama ibu. Ya. Boleh saya tahu, saya panggil dengan ibu apa ini? Ibu Indun. Oh, Bu Indun. Oke, baik. Bu Indun, ada berapa jumlah anaknya? 5. 5. Sekarang tinggal sama siapa? Sama anak semua. Sama anak semua. Satu yang nggak ada, udah pindah. Udah pindah. Ikut istrinya. Oh, ikut istri. Udah berkeluarga, ikut istrinya. Oke, baik. Berarti ibu di rumah ada juga anak yang membantu ibu di rumah nanti ya? Oke, baik. Nah, yang pertama saya minta ibu untuk berdiri dulu kita sama-sama. Boleh? Kita bangun dulu ya. Baik, ibu ini saya minta ibu untuk berdiri. Boleh dilepaskan sandalnya dulu? Boleh. Lepaskan. Ini saya kasih contoh dulu, ya. Jadi nanti ada posisi yang ibu harus merapatkan kaki seperti ini. Nah, Oh iya Bu. ya, dilipatkan. Ini jempol ini harus jumpa sama jempol. Oke, boleh tangannya dilepaskan? Oke, baik. Kita hitung Bu ya. Nah, ini kita sudah ukur sejarak 4 meter. Jadi, ibu dari sini akan berjalan ke tanda yang sudah kita tandai di lantai yang warna kuning. Iya. Nah, sampai situ. Iya. Ibu berhenti. Iya. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Silakan ibu berjalan. Oke, bagus. Ibu kecepatannya 7 detik berjalannya, ya. Ini ulang lagi ke tempat tadi. Oke, silakan. Ya, bagus. Nah, ini lebih cepat 6 detik, ya. Jadi kita ambil nilai ibu yang 6 detik. Oke. Nah, berikutnya ada tahap ketiga. Saya akan meminta ibu untuk bangun, duduk di kursi. Tapi caranya ibu tidak boleh memegang gagangan kursi atau memegang badan ketika duduk. Misalnya pegang lutut, nggak boleh. Jadi tangan ibu letakkan di bawah seperti ini. Ya, betul. Oke, kayak gini ya. Oke, boleh ibu bangun. Silakan bangun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan duduk. Kayak gini juga ya. Oke. Kira-kira ibu sanggup? Sanggup. Nyut kayak gitu loh. Agak gitu ya. Tapi karena nggak pegangan jadi nyut kayak gitu. Nah, ini ibu harus lakukan 5 kali. Nah, saya mau lihat bagaimana kecepatan ibu berdiri duduk itu 5 kali. Boleh ya? Oke. Boleh kita mulai dari berdiri. Jadi hitungnya 5 kali. Jadi ibu untuk 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Oke. Oke, bagus sekali. Nah, alhamdulillah tadi ibu kita sudah tes ibu, cara ibu berjalan, cara ibu untuk berdiri duduk dan posisi berdiri tendonnya semi tendon tadi. Alhamdulillah hasilnya keseimbangan ibu masih baik
Nah, tapi karena kita faktor usia, kita harus sering latihan juga. Seperti misalkan di pagi hari Ibu ada latihan untuk jogging, jalan santai, jangan lari, ya. Tapi usahakan ketika pagi hari nanti Ibu ada anak diajak. Jadi kalau ada papa nanti pada saat Ibu olahraga ada yang bantu, ya. Oke, hasilnya sangat baik. Terus tingkatkan kesehatan Ibu, jaga pola makan. Nanti kalau ada keluhan apapun, Ibu boleh ke klinik, nanti boleh disampaikan ke kami, ya. Atau nanti Ibu bisa datang pada saat posbindu lansia yang dilakukan oleh Puskesmas Kedesa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kemungkinan besar nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, kami juga ikut membantunya. Karena kan juga kesehatan kami butuh juga bantuan Ibu ke posbindunya nanti ke desa. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan. Oke. Nah, untuk penilaian pada posisi berdiri duduk tadi ada beberapa item. Yang pertama, apabila kurang daripada 20 detik maka nilainya 0. Apabila lebih daripada 16,7 detik maka nilainya 1. Apabila nilainya 13,7 detik sampai 16,7 detik itu nilainya 2. Apabila nilainya 11 sampai 20 kemudian 13,69 itu nilainya 3. Dan apabila kurang daripada 11,19 detik itu nilainya 4, ya. Itu nanti dijumlahkan kira-kira posisi durasi waktu yang dihabiskan lansia ketika berdiri duduk tadi 5 kali itu berapa lama yang dihabiskan waktu. Kemudian sedikit kita harus memperhatikan juga pada saat berdiri duduk itu tidak boleh kita yang berhitung, tapi kita minta lansia atau responden yang berhitung sehingga tidak mengikuti irama hitungan kita. Itu akan mempengaruhi durasi waktu yang dihabiskan lansia dalam gerakan tersebut.